Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Mizar dengan NIM 432210101128, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Pengaruh kinerja lingkungan dan biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan. Landasan teori. Teori pengharapan dewasa ini, penjelasan yang paling diterima secara luas mengenai motivasi adalah teori pengharapan dari Victor H. Fromm, 1948. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dari perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan nampaknya terbuka untuk memperolehnya, maka yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Dalam istilah yang lebih praktis, teori pengharapan mengatakan bahwa karyawan akan berupaya lebih baik jika karyawan tersebut meyakini upaya itu menghasilkan penilaian kinerja yang baik. Penilaian kinerja yang baik akan mendorong imbalan organisasi seperti bonus, kenaikan penghargaan finansial, gaji, atau promosi. Selanjutnya, imbalan tersebut akan memenuhi sasaran pribadi karyawan. Kunci dari teori pengharapan adalah pemahaman sasaran individu dan keterkaitan antara upaya dan kinerja, antara kinerja dan imbalan. Dengan demikian, pemilihan karir mahasiswa akuntansi ditentukan oleh pengharapan akan karir yang akan mereka pilih. Apakah karir tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan individu mereka, dan apakah karir tersebut mempunyai daya tarik bagi mereka. Misalnya, apakah karir tersebut dapat memberikan imbalan organisasi yang layak seperti bonus, kenaikan penghargaan finansial, gaji, atau promosi. Dengan kata lain, mahasiswa yang mempunyai pengharapan terhadap karir yang dipilihnya ini dapat memberikan apa yang mereka inginkan. Akuntan publik. Akuntan publik akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Ketentuan mengenai praktik akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1945 tentang pemakaian gelar akuntan yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi. Profesi akuntan juga dapat diperoleh oleh para lulusan yang jurusan non-akuntansi. Akuntansi publik. Dalam peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 menyatakan bahwa profesi tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan dari jurusan akuntansi, melainkan bagi lulusan dari jurusan non-akuntansi memiliki kesempatan asalkan lulus ujian sertifikasi. Gunawan dan Retianing Tias 2014. Profesi akuntan publik berkembang sejalan dengan perkembangan berbagai jenis perusahaan. Perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan profesinya. Kesimpulan, akuntan publik adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Kehadiran PPAK memang sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi pengembangan profesi akuntansi di Indonesia sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi globalisasi dewasa ini. Berdasarkan surat keputusan SK Mendiknas nomor 179 U 2001, lulusan S1 jurusan akuntansi berkesempatan menempuh pendidikan profesi akuntansi di perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen merupakan penyampaian informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak ekstern maupun intern perusahaan. Saran. Agar kejujuran auditor lebih baik lagi, ada baiknya auditor selalu jujur saat menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi, dan juga transparansi yang merupakan sifat keterbukaan sehingga keputusan yang diambil oleh auditor dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga, sehingga dapat menghasilkan kejujuran auditor yang lebih baik lagi.
Jika keyakinan yang memadai auditor yang masih kurang, agar keyakinan yang memadai auditor lebih baik lagi. Ada baiknya auditor lebih cermat dan seksama agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan, sehingga dapat menghasilkan keyakinan yang memadai auditor yang lebih baik lagi. Agar investor dalam berinvestasi memperoleh keuntungan, maka kinerja perusahaan harus diperhatikan seperti arus kas, pertumbuhan penjualan, laba bersih, dan harga saham perusahaan. Di bawah ini sumber referensi yang saya ambil. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.